Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bentrokan Wiro dan Kalingundil berakhir dengan diterimanya surat tantangan duel selanjutnya oleh Wiro dari Kalingundil. Akankah diterima tantangan itu? Untuk pastinya, yuk ikutin terus ceritanya hanya di channel Pojok Santai. Dari sini, ia terus turun ke dalam kawah. Selain dalam, kawah Gunung Halimun sukar sekali untuk dituruni. Tapi Kalingundil dengan cekatannya lompat sana, lompat sini, sehingga dalam waktu yang singkat dia sudah berada di dasar kawah. Udara di dalam dasar kawah gunung ini pengap dan menyisahkan pernapasan. Karenanya, Kalingundil segera atur jalan nafasnya. Begitu dirinya dapat menguasai kepengapan itu, maka dia segera meneliti keadaan dasar kawah di mana dia berada. Luas dasar kawah yang merupakan pusat kerucut itu hanya beberapa kali lebih besar dari sebuah sumur. Seluruh dasar kawah merupakan pasir campur tanah yang sudah membeku dan mengeras selama berabad-abad sesudah gunung itu meletus. Putaran bola mata Kalingundil terhenti pada sebuah lubang yang besarnya selebar bahu manusia. Laki-laki ini segera mendekati lubang itu. Menelitinya sesaat, lalu tanpa ragu-ragu segera memasukinya. Mula-mula ia hanya bisa merangkak. Tapi semakin ke dalam, lubang itu semakin besar, sehingga dari merangkak, kini dia dapat membungkuk-bungkuk dan akhirnya berjalan seperti biasa. Kalingundil sampai ke sebuah ruang 4 persegi, berdindingkan batu-batu hitam yang kasar. Dari keempat sudut ruangan ini, keluar 4 tiukan asap tipis yang berwarna hitam. Begitu hidungnya mencium bau yang disebar oleh asap ini, mendadak sontak kepala Kalingundil menjadi pusing. Cepat-cepat Kalingundil kerahkan tenaga dalam dan tutup jalan nafasnya. Kalingundil tahu bahwa ruangan batu itu bukanlah ruangan buntu, tapi matanya tiada melihat adanya pintu atau sebuah celah pun. Laki-laki ini menengadah ke atas, maka kelihatanlah di langit-langit ruangan sebuah liang tangga batu. Dia memandang berkeliling, lalu enjot kedua kaki dan melompat ke tepi liang, terus menaiki tangga batu. Anehnya, bagaimanapun tingginya ilmu mengentengi tubuh yang dimilikinya, namun setiap langkah yang dibuatnya di tangga batu itu berbunyi dan bergema keras. Begitu sampai di anak tangga yang teratas, maka sampailah Kalingundil ke satu ruangan putih yang sangat bersih. Demikian bersih dan berkilatan putihnya dinding-dinding serta lantai dan langit-langit ruangan itu, sehingga tak ubahnya seperti berada di satu ruangan kaca. Tepat di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah batu besar, dan di atas batu besar ini sesosok tubuh laksana patung tengah bersemedi jungkir balik, kaki ke atas, kepala di bawah di atas batu. Sosok tubuh ini mengenakan sehelai kain putih yang dibalutkan sekujur badan mulai dari betis sampai ke dada. Kepala dan paras orang yang bersemedi tiada kelihatan karena tertutup oleh janggut putih yang panjang hampir menyamai panjangnya rambut yang menjulai di lantai dan juga berwarna putih. Sungguh hebat cara manusia ini bersemedi. Namun, pandangan Kalingundil segera terbagi pada seekor harimau besar belang 3 yang berbaring di samping laki-laki yang tengah bersemedi. Begitu melihat kemunculan Kalingundil, makhluk ini berdiri dan menggerang. Mulutnya membuka lebar, gigi dan taringnya kelihatan besar-besar serta runcing mengerikan. Didahului dengan auman yang dahsyat dan menggetarkan ruangan putih itu, maka melompatlah binatang itu.
Bisakah Kalingundil menghadapi hewan penjaga itu? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.